Kalian pasti udah nggak asing sama yang namanya naturalisasi, terutama buat para fans timnas Garuda. Oke, kali ini kita bakal bahas rumor atau calon pemain naturalisasi yang masuk radar John Herdman. Simak terus video ini. Di era John Herdman yang menjadi pelatih timnas Indonesia pada Januari 2026, dia aktif cari pemain keturunan Eropa untuk dinaturalisasi. Pemain diaspora Eropa yang dipantau Herdman. Beberapa pemain ini muncul di media sebagai calon pemain naturalisasi pasca FIFA Series 2026. Yaitu ada Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, Daijiro Chirino, Dean Zandbergen, dan Tristan Goijer. Jika Pascal Struijk beneran dinaturalisasikan, maka kualitas bertahan akan naik level. Posisi Pascal Struijk adalah bek tengah, bisa juga gelandang bertahan. Dia berpengalaman di Champions dan Premier League sejak muda, jadi bisa hadapi striker kelas dunia. Mungkin striker kelas dunianya seperti Mbappe, Haaland, Lewandowski, Sesko, Gyökeres, Lautaro Martinez, dan Isak. Jadi ketenangan dan positioningnya berbeda. Herdman suka pressing tinggi dan build-up dari belakang, Pascal Struijk jago. Distribusi bola jadi nyaman pakai formasi 3 atau 4 back. Dia didikan Ajax, lalu tembus tim utama Leeds United pada usia 20 tahun. Mental kompetensi tiap minggu di Inggris bikin dia jadi pemimpin di lini belakang. Penting buat timnas yang sering panik kalau kebobolan duluan. Kehadiran Struijk bisa naikin performa bek lokal seperti Rizky Ridho atau Komang Teguh. Bisa belajar langsung cara dia baca permainan. Kalau Jayden Oosterwolde beneran dinaturalisasikan, maka timnas akan mendapatkan bek kiri modern yang selama ini susah dicari. Jayden Oosterwolde berusia 24 tahun dan sekarang bermain untuk Fenerbahce, Turki. Dia berposisi bek kiri, bisa juga jadi bek tengah. Herdman sering pakai formasi 3-4-3 atau 3-5-2. Oosterwolde cocok banget jadi wingback kiri, dia kuat overlap, bantu serangan, tapi juga disiplin turun bertahan. Dia udah pernah main di Liga Champions dan Liga Eropa bersama Fenerbahce, mental dan intens. Cocok banget buat timnas saat melawan Jepang, Arab Saudi, atau Australia. Sama kayak Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde bikin back lokal seperti Rizky Ridho terpacu. Daijiro Chirino jika dinaturalisasikan akan menjadi tambahan penting buat lini tengah timnas Indonesia, apalagi dia masih muda dan mempunyai darah Indonesia-Belanda. Daijiro Chirino berusia sekitar 21 tahun, dia berposisi gelandang tengah atau gelandang serang, bisa main nomor 8 atau nomor 10. Berlatar diaspora Indonesia-Belanda, lagi dipantau John Herdman buat regenerasi lini tengah. Herdman suka gelandang yang mobile, kuat pressing, dan bisa bantu transisi cepat. Chirino didikan Belanda, biasanya paham taktik high pressing. Plus positional play, dia bisa membantu timnas kontrol tempo saat lawan tim Asia. Umur masih 20-an. Bisa buat proyek 10 tahun ke depan. Kalau nyetel dari sekarang, dia bisa jadi jenderal lini tengah timnas di Piala Dunia 2030 dan 2034. Selama ini, kalau Tom Hay atau Ivar Jenner absen, lini tengah timnas langsung drop, Chirino kasih banyak opsi ke John Herdman. Bisa double pivot sama Jenner atau pakai nomor 10 kalau butuh gol. Kesimpulannya, Chirino bukan impact instan kayak Struijk atau Oosterwolde, tapi lebih ke investasi masa depan. Kalau berkembang sesuai potensi, bisa jadi Modricnya Indonesia 5 tahun lagi. Dean Zandbergen kalau dinaturalisasikan bakal ngisi pos yang sekarang masih menjadi PR timnas Indonesia. Berusia sekitar 21-22 tahun, dia berposisi sebagai gelandang bertahan atau DMF, bisa juga main di back tengah, masuk ke radar John Herdman karena butuh DMF muda. Jenner sering dipaksa main 90 menit penuh karena gak ada yang pelapis selevel. Kalau Zandbergen masuk rotasi, jadi aman. Umurnya mirip Jenner, jadi bisa duet DMF di 4-2-3-1 atau jadi tunggal di 4-3-3 buat Piala Dunia 2030. Mereka berdua masih usia emas. Gelandang asal Belanda nggak cuma jago motong bola, cuy. Tapi juga distribusi pertama dari belakang rapi. Zandbergen bisa jadi opsi buat ngalirin bola ke Tom Hay atau Marcelino dengan cepat. Lawan tim Timur Tengah atau Australia, timnas sering kalah duel fisik di tengah. Zandbergen tingginya di atas 150 cm. Kuat body charge. Dia bisa bantu menang bola kedua dan duel udara saat set piece bertahan. Zandbergen itu tipe naturalisasi buat masa depan, dampaknya nggak seinstan Oosterwolde, tapi penting banget buat fondasi.
Tristan Goijer kalau dinaturalisasikan bakal jadi solusi buat postback kanan timnas Indonesia. Berusia 21 tahun, lalu bermain di Ajax Amsterdam, dan dipinjamkan ke PK Zwolle, berposisi back kanan dan berlatar jebolan Akademi Ajax, tapi udah debut di Eredivisie dan Liga Champions. John Hartman suka main 3 back atau wingback agresif, Goijer fleksibel. Bisa jadi back kanan di 4 back atau jadi wingback kanan di 3-4-3. Dia kuat overlap, crossing. Oke, tapi nggak lupa bertahan, jadi Hartman punya opsi taktik yang lebih banyak. Umur 21 tahun, Goijer bisa jadi back kanan utama timnas 10 tahun ke depan, bareng Justin Hubner 22 tahun, Elkan Baggott 23 tahun, Jay Idzes 25 tahun, lini belakang timnas isinya pemain Eropa semua, fondasi buat 2-3 edisi Piala Dunia ke depan kebentuk, udah debut di Ajax dan Liga Champions saat melawan tim gede. Mentalnya udah kebentuk, jadi dia nggak bakal kaget saat timnas ketemu Jepang atau Arab Saudi. Pengalaman itu akan nular ke pemain lain di ruang ganti. Goijer itu naturalisasi tipe langsung nyetel plus investasi masa depan, dia ngisi pos yang butuh banget, umurnya pas, dan dia cocok sama Hartman. Oke, mungkin segini saja pembahasan kita tentang rumor atau calon pemain naturalisasi yang masuk radar John Hartman. Semoga kalian terhibur dengan konten seperti ini. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye. Allez la France!